Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wi Kimia. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia itu Mudah yang istimewa. Salam sehat, salam bahagia. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kimia materi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang sel elektrolisis. Satu hari, satu video. Mohon doa restunya. Sel elektrolisis ini merupakan bagian dari sel elektrokimia. Ingat bahwa sel elektrokimia dibagi dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta sudah kita pelajari bahwa pada sel volta berlaku Kare, katoda reduksi, dan berlaku Kapanta, katoda positif, anoda negatif hanya berlaku pada sel volta. Kemudian pada sel elektrolisis ini terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia, merupakan kebalikan dari sel volta. Pada sel elektrolisis juga tetap berlaku Kare, katoda reduksi, dan berlaku kenapel, katodanya negatif, anodanya positif, hanya berlaku pada sel elektrolisis, merupakan kebalikan dari sel volta. Oke, kita lanjut. Sekarang susunan dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri dari sebuah wadah, kemudian elektroda, elektrolit, dan sumber arus searah dengan susunan seperti gambar berikut. Anda perhatikan, ini ada larutan elektrolit dalam satu wadah, kemudian ada elektroda, anoda, dan katoda. Anodanya dihubungkan dengan kutub positif pada sumber arus searah, misalkan baterai. Katodanya dihubungkan dengan sumber arus searah, yaitu kutub negatif. Ya, ini tadi berlaku Kare dan kenapel. Kemudian reaksi yang terjadi, reaksi-reaksi elektrolisis. Reaksi elektrolisis terdiri dari reaksi katoda, yaitu reduksi, dan anoda, yaitu reaksi oksidasi. Jadi Kare tadi ya, katoda reduksi. Spesies yang mengalami reduksi di katoda adalah spesies yang potensial reduksinya paling besar, yang harga E0-nya besar, itu mengalami reduksi. Kemudian yang B, spesies yang mengalami oksidasi di anoda adalah spesies yang potensial oksidasinya paling besar. Kalau dilihat dari potensial elektrodanya, potensial reduksinya berarti yang paling kecil. Kalau dalam delta volta, yang mengalami oksidasi itu yang kiri. Oke ya, kita hubungkan delta volta, yang mengalami oksidasi yang kiri, yang mengalami reduksi yang kanan. Oke, kita lanjut. Kemudian elektrolisis ini biasanya bisa dilakukan pada leburan dan juga pada larutan. Apa perbedaan leburan dengan larutan? Bedanya adalah pada leburan tidak ada air, pada larutan ada air. Persamaannya masing-masing wujudnya cairan. Jadi leburan ini wujudnya cair, larutan juga wujudnya cair. Bedanya pada leburan cair karena proses pemanasan. Misalnya NaCl, leburan NaCl, ya NaCl dipanaskan sampai mencair. Kalau elektrolisis larutan NaCl misalkan ya NaCl dilarutkan dalam air ya, bedanya itu. Leburan tidak ada air, larutan ada air. Terus sekarang kita bahas dulu yang elektrolisis leburan. Pada elektrolisis leburan, reaksi yang terjadi pada katoda elektroda negatif adalah reduksi ion positif. Dan reaksi pada anoda elektroda positif adalah oksidasi ion negatif. Ion positif dan negatif dari mana? Dari ionisasi leburan, zat yang dielektrolisis. Sekarang langsung kita terapkan dalam contoh soal. Tuliskan reaksi yang terjadi pada elektrolisis leburan NaCl. Nah, ini NaCl kita ionkan menjadi Na+ dan Cl-. Reaksi pada katoda adalah reduksi ion positif. Jadi langsung Na+ menangkap satu elektron menjadi Na. Reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi ion negatif. Ion negatif ini Cl-, 2 Cl- menghasilkan Cl2 dengan melepaskan 2 elektron. Kalau kita jumlahkan menjadi reaksi sel. Sebelum dijumlahkan, jumlah elektron yang ditangkap dan dilepas harus sama. Berarti yang katoda dikali 2, anodanya dikali 1. Hingga hasilnya menjadi seperti ini. Reaksi sel 2 Na+ bereaksi dengan 2 Cl- menghasilkan 2 Na dan Cl2. Kemudian untuk elektrolisis larutan
Reaksi yang terjadi di katoda ada dua kemungkinan, yaitu bisa berupa reduksi ion positif atau air, ya, karena tadi dalam larutan ada airnya, kalau dalam leburan tidak ada air. Kemudian reaksi yang di anoda, elektroda positifnya secara umum adalah oksidasi ion negatif atau air. Dari mana ion positif negatif? Dari ionisasi. Nanti kita analisa E0-nya dengan air bagaimana, lebih besar atau lebih kecil. Kemudian untuk memahami seperti ini, reaksi pada katoda secara umum adalah reduksi ion positif atau air. Reaksi pada katoda, jika dalam larutan ada H+, ya, jadi dalam katoda, reaksi yang terjadi pada katoda, jika dalam larutan ada H+, maka ion H+ akan mengalami reduksi. 2+ menangkap 2 elektron menghasilkan H2. Misalkan elektrolisis larutan HCl. HCl kalau diionkan jadi H+ dan Cl-, maka H+-nya akan mengalami reduksi menjadi H2. Seperti ini reaksinya. Ya. Terus sekarang kemungkinan kedua, jika dalam larutan terdapat ion logam selain 1A, 2A, Al, dan Mn, maka ion logam itu mengalami reduksi. Misalkan dalam larutan ada ion Ag+, misalnya elektrolisis larutan AgCl. AgCl kalau diionkan jadi Ag+ dan Cl-, maka Ag+-nya karena bukan 1A, bukan 2A, bukan Al, bukan Mn, maka dia akan mengalami reduksi. Ag+ menangkap 1 elektron menjadi Ag. Dan kemungkinan ketiga, reaksi di katoda, jika dalam larutan terdapat ion logam golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, maka reaksi yang terjadi adalah reduksi H2O. Reaksinya ini 2,2O menangkap 2 elektron menghasilkan H2 dan 2OH-. Itu ya. Jadi misalnya elektrolisis larutan NaCl, Na+ dan Cl-, Na-nya 1A, maka dia tidak bereaksi. Yang bereaksi apa? H2O. Kemudian reaksi pada anoda. Reaksi pada anoda nanti dikelompokkan jadi dua. Yang pertama untuk anoda yang inert, anoda yang tidak aktif, anoda yang tidak bereaksi, terdiri atas C, PT, dan AU. Reaksi pada anoda secara umum adalah oksidasi ion negatif atau air. Kemungkinan juga ada 3. Jika dalam larutan terdapat ion OH-, maka ion OH- akan mengalami oksidasi. Jadi contohnya sini, reaksinya seperti ini. 4OH- akan menghasilkan O2, 2,2O dengan melepaskan 4 elektron. Misalkan elektrolisis larutan NaOH. Nah, NaOH ini kalau diionkan jadi Na+ dan OH-. Maka ada OH-. OH-nya nanti akan mengalami oksidasi di anoda. Reaksinya seperti ini, selalu 4 OH- menghasilkan O2, 2,2O dengan melepaskan 4 elektron. Terus berikutnya, jika dalam larutan terdapat ion halida. Ion halida itu bisa berupa F-, Cl-, Br-, dan I-, maka ion tersebut akan mengalami oksidasi. Misalkan kalau dalam larutan ada Cl-, maka reaksinya 2 Cl- akan menghasilkan Cl2 dengan melepaskan 2 elektron. Kalau misalkan ada Br-, ya sama saja 2 Br- akan menghasilkan Br2 dengan melepaskan 2 elektron. Itu ya. Terus lanjut, kemungkinan kedua. Nah, ini kemungkinan ketiga tadi yang A, B, sekarang yang kemungkinan ketiga. Jika dalam larutan terdapat ion sisa asam oksi, bisa SO42-, O3-, PO43-, dan seterusnya, pokoknya yang mengandung oksigen, ya, sisa asam oksi itu asam yang mengandung oksigen, maka reaksi yang terjadi adalah oksidasi H2O, oksidasi air H2O. Reaksinya ini 2,2O menghasilkan O2, 4H+, dan melepaskan 4 elektron. Misalkan elektrolisis larutan asam sulfat, H2SO4 kalau diionkan jadi 2+ dan SO4 2-. Nah, ini SO4 2-nya tidak bereaksi. Yang bereaksi apa? Air, seperti ini reaksinya. Di anoda 2,2O menghasilkan O2, 4H+ dengan melepaskan 4 elektron. Kemudian kalau anodanya tak inert, artinya anoda yang aktif yang bereaksi, maka reaksi yang terjadi pada anoda adalah langsung oksidasi anodanya. Contohnya misalkan anodanya Cu, maka Cu akan mengalami oksidasi menjadi Cu2+ dengan melepaskan 2 elektron. Misalnya dalam soal diketahui anodanya Ag, maka langsung Ag akan menjadi Ag+ dengan melepaskan 2 elektron. Gitu ya. Jadi langsung kalau anodanya selain tadi C, PT, dan AU, maka anodanya akan mengalami oksidasi. Oke, sekarang ke contoh latihan soal. Ini contoh soalnya. Tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda pada elektrolisis larutan MgCl, elektrodanya C. Maka caranya MgCl2 kita ionkan dulu jadi Mg2+ dan 2 Cl-. Reaksi di katoda karena Mg ini golongan 2A,
dia tidak bereaksi, yang bereaksi adalah 2,2O menangkap 2 elektron menghasilkan H2 dan 2OH-. Reaksi di anoda 2Cl- menghasilkan Cl2 dengan melepaskan 2 elektron Cl- tadi ya. Jadi ini ada ion halida, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Kemudian yang B, elektrolisis larutan NaOH, elektroda PT. Berarti ini elektrodanya termasuk yang inert, tidak aktif. Maka NaOH kita ionkan jadi Na+ dan OH-. Reaksi di katoda adalah H2O. Mengapa? Karena Na golongan 1A. Ingat Na1A, lina kawin robi santos frustasi. Kalau 2A, beli mangga cari sesat bawa rambutan itu ya. Nah, reaksi di anoda, di katoda langsung 22O menangkap 2 elektron menghasilkan 2 dan 2OH-. Reaksi di anoda 4OH- menghasilkan O2, 22O dengan 4 elektron, melepaskan 4 elektron. Ini OH-nya nanti mengalami reaksi. Itu ya. Terus berikutnya elektrolisis larutan CuSO4 katoda Fe anoda Cu. Nah, ini Cu. Nah, U-nya mestinya 1, kelebihan 1 ya. CuU. Nah, Cu mestinya. Sebenarnya CuSO4 kita ionkan jadi Cu2+ dan SO4 2-. Maka reaksi di katoda reduksi ion positif. Nah, ion positifnya ini kan selain 1A, 2A, 3A, Al dan Mn, maka Cu2+ akan mengalami reduksi menangkap 2 elektron menjadi Cu. Kemudian reaksi di anoda, karena anodanya tak inert, aktif, maka Cu-nya langsung mengalami oksidasi. Cu menjadi Cu2+ dengan melepaskan 2 elektron. Oke, nanti kalau kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.